Wah, haha, kalian pernah gak sih ngalamin kayak gitu? Dimana semua benda di sekitarmu, tempat-tempat itu tiba-tiba bergoyang secara tiba-tiba dan kamu kaget dan panik. Itu tuh namanya gempa. Aku bakal jelasin apa itu gempa, biar kalian gak kaget lagi. Oke. Nama aku Evan Rizal Maledon and I don't really like gempa. Rido, goblok ngising malah Rido aja lah. Goblok banget, sumpah. Bang Mela, rupanya Niki. Goblok ngising malah Rido. Ah, Rido. Nah, udah nonton kan videonya? Memang lucu banget sih itu. Aku juga pernah ketika aku lagi pipis atau BAB gitu, tiba-tiba goyang tuh kamar mandi. Gempa ternyata. Jadi nggak jadi keluar tuh pipisnya, harus buru-buru keluar rumah. Jadi gempa bumi itu menurutku tuh itu sebuah peristiwa di mana bumi bergoyang. Ya, maksudnya itu sebuah peristiwa di mana bumi itu bergetar karena pelepasan energi yang ada di dalam bumi nih itu secara tiba-tiba, makanya kita kayak kaget. Nah, itu ditandai dengan patahnya lapisan batuan pada kerak bumi. Jadi setauku tuh ntar dia kayak lepas gitu dan itu akhirnya kita goyang gitu karena bergetar gitu kan. Nah, kenapa sih gempa bumi itu bisa terjadi? Nah, jadi gempa bumi itu bisa terjadi karena setauku penyebabnya itu ada 3. Nah, tapi yang aku lebih tahu itu tuh penyebab karena lempeng tektonik. Jadi secara sederhananya gempa tektonik itu karena gini nih, di bumi itu kan ada lempeng nih di bawah bumi. Lempeng-lempeng itu setiap hari, setiap waktu tuh pasti bergerak. Nah, ketika mereka bergerak and then saling bertemu, itu tuh nanti mereka tuh bakal ngumpulin sebuah tenaga yang benar-benar saling tahan dan tiba-tiba kalau bergerak, tak, diar. Jadilah gempa bumi karena itu karena saat mereka tabrakan itu mereka menghasilkan sebuah energi yang sangat besar dan akhirnya terlepaskan dan ya jadilah gempa bumi kayak gitu. Nah, habis itu ada juga gempa vulkanik. Nah, kalau gempa vulkanik nggak usah tanya lagi. Gempa vulkanik itu gempa bumi yang disebabkan karena gunung meletus tuh. Jadi pas gunung meletus kayak kapan gitu ya, aku lupa lagi. Gunung Krakatau atau apa, kan itu gunungnya meletus. Dan akhirnya karena letusan yang sangat kuat, akhirnya ya daerah di sekitarnya atau yang mungkin beberapa tempat akan kena, itu bakal berguncang karena saking kuatnya ledakan itu. Nah, dan juga ada lagi nih gempa bumi karena reruntuhan atau sebuah gedung yang jatuh. Ini simple karena misal nih ini kan aku lagi di mes. Habis itu di sampingku ada bangunan yang baru dibangun. Nah, ketika bangunan yang lagi dibangun itu tiba-tiba mengalami kerusakan dan runtuh, nah maka otomatis di daerah sekitarnya akan mengalami yang namanya guncangan karena reruntuhan itu jatuh dan akan mengakibatkan getaran yang membuat di samping daerah sekitarnya bakal bergoyang kayak gitu. Ya, selain itu juga ada tanah longsor ya, otomatis daerah sekitarnya juga akan ikut bergetar, bergoyang. Nah, ngomong-ngomong bergoyang nih, kalau goyang tuh pasti kena di fisik sama sosial dong. Maksudku kayak gempa bumi ini pasti mengakibatkan dampak-dampak yang sangat signifikan, apalagi kalau gempa buminya itu besar kayak gempa bumi Aceh, gempa bumi mana lagi ya, gempa bumi di banyak lah pokoknya gempa bumi, tapi aku taunya di Aceh tuh. Nah, dampak fisiknya tuh gempa bumi pasti mengakibatkan kalau saking kuatnya getaran itu maka bangunan tuh bisa banyak yang hancur, roboh. Nah, otomatis bisa mengakibatkan gempa bumi lain dong kalau itu roboh. Nah, habis itu juga ada tanah longsor. Dan pasti ketika ada gempa bumi yang sangat besar kekuatannya, banyak korban yang jatuh. Kasihan banget kan. Nah, dan juga daerah sekitarnya pasti permukaan tanahnya itu menjadi merekat, jadi retak dan jalan tuh jadi putus kayak tiba-tiba bisa. Nah, lalu dampak sosialnya kan itu tadi dampak fisik kan. Dampak sosialnya tuh ya pasti menimbulkan kemiskinan karena kota yang dilanda gempa bumi itu pasti langsung banyak kebutuhan yang harus mereka cukupi, cuma tempat-tempatnya gitu kan hancur, jadi mereka harus bangun
bangun dari awal lagi gitu kan. Dan juga kebutuhan sumber daya alam seperti makanan, minuman itu juga pasti berkurang atau mungkin bisa habis dan mengakibatkan kita kelaparan, kehausan. Itu tuh korban-korbannya. Dan juga karena kekurangannya makanan dan minuman, obat, jadi ada penyakit. Jadi dampak sosialnya itu benar-benar banyak. Nah, habis itu gimana sih biar kita bisa tahu, bisa menyelamatkan diri sebelum terjadi gempa bumi atau mitigasinya? Jadi dari pengalaman saya dan keluarga saya, kalau tiba-tiba ada gempa bumi, tiba-tiba goyang, nih dari tadi kameraku gerak, tiba-tiba ada gempa bumi, yang pertama bisa kita lakukan itu keluar. Kalau kita lagi di rumah, kita bisa keluar, cepet-cepet keluar dan cari tempat yang terbuka, dimana kayak nggak ada pohon atau apa gitu, at least biar nggak ada sesuatu yang jatuh dan nimpa lu gitulah. Nah, terus kalau misal kamu lagi di sekolah dan susah untuk cepet-cepet keluar cari lahan yang terbuka, kamu bisa cari tempat perlindungan di mana kayak meja atau mungkin sesuatu yang atasnya keras, dan kamu bisa tunggu dulu sampai gempa buminya itu berhenti di bawah meja itu. Nah, kan kalau misalnya ada memang gempa bumi itu kuat dan menjatuhkan reruntuhan, at least kamu ada di bawah meja dan kamu nggak akan tertimpa reruntuhan itu secara langsung kayak gitu. Dan hati-hati juga, kayak kamu tuh harus tahu ada peringatan gempa bumi atau peringatan gempa bumi lanjutan. Jadi kalau gempa bumi pertama udah berhenti, kamu harus lihat informasi apakah ada gempa bumi selanjutnya atau tidak, atau mungkin apakah ada tsunami jika kamu yang hidup di pesisir pantai. Kayak aku di Trenggalek itu kan ada pantai lah di beberapa tempat. Jadi setelah gempa bumi pasti aku akan cek informasi apakah gempa bumi ini akan berdampak menjadi sebuah tsunami kayak gitu. Nah, jadi itu upaya mitigasinya yang aku tahu dan yang aku tahu tentang gempa bumi. Jadi stay safe buat kalian ya teman-teman. Kalau ada gempa bumi, udah lari aja cepet keluar. Jangan ngapa-ngapain dulu di dalam, kecuali lu lagi BAB. Yang bergoyang bukan cuma di luar, di dalam juga bergoyang. Asik. Makasih semuanya. God bless you.